kawat awal masuk ya, kita tandain U atau R ya. Nah soalnya nanti jadinya UPW atau RST ya. Nah ini kawat yang pertama. Nah ini yang paling yang lagi belajar pada bingung itu cara menentukan bagian fase kedua ya. Nah ini fase pertama udah selesai. Nah ini perhatiin ya, ini kumparan fase pertama. Nah untuk meletakkan fase kedua, nah di sebelah sini ya, masuknya sama dari kiri keluar kanan. Nah ini kumparan fase pertama ya. Ini fase keduanya di sini nih, persis sebelah kiri dari ujung yang kumparan pertama, ada di sini ya. Nah, posisinya seperti ini kalau 3 pas, beda sama yang 1 pas ya. Nih kalau 3 pas seperti ini. Ini kumparan fase kedua. Nah, nanti kita langsung tandain ya, biar yang belajar nggak bingung, biar cepet paham. Nah ini fase pertama, ini fase kedua. Nah ini kita masukin dulu ya kumparan yang pertamanya. Nah ini juga sama 16. Nah kalau bingung nentuin di sini, sebenarnya sih tinggal ngikutin ini aja ya, masuk ke sini. Ini nanti buat buat posisi kedua ya, kumparan kedua di sini. Nah ini yang pertama adanya di sini. Kalau masih bingung hitung aja 16 ya, 1 2 3 4 5 6 sini. Nah ini yang kebanyakan lagi belajar pada bingung di situ ya, cara meletakkan fase kedua dari fase pertama sama fase ketiga. Ini fase kedua dulu, kita beresin dulu ya kumparan pertamanya, soalnya yang intinya ini nih kumparan yang pertama. Kalau yang pertama sudah masuk ke sananya, udah tinggal ngikutin seperti cara pasang tadi yang fase 1 ya. Ini kita bahas lagi sedikit, sekalian kita tandain. Ya, kumparan fase pertama. Nah cara memasang fase keduanya persis ada di sebelah kiri yang ini ya, lingkaran yang ini nih, kumparan yang pertama nih ya. Ini diperhatiin yang ini aja, cara masang fase keduanya. Nah ini langsung kita tandain, kasih selongsong. Nah ini untuk sambungan kabel fase kedua ya, kita tandain P atau S ya. Kalau yang pertama U atau R, terserah mau pakai U atau R, terserah ya. Soalnya nantinya jadinya kabelnya UPW nih, kalau enggak RST. Ini yang pertama fase kedua. Nah, ujung kawatnya ada di sebelah kanan ya, sebelah kanan keluarnya. Nah ini kumparan yang keduanya ada di sebelah kiri, jadi cara masangnya sama aja seperti yang fase pertama ya, masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri. Nah seperti ini. Nah sekarang ini keluar di sebelah kiri. Nah biar videonya enggak terlalu panjang, nah ini cara masuknya sama aja ya, sama seperti fase pertama ya. Jadi Pak Dewan nanti langsung loncat ke cara pasang fase ketiga ya, posisi fase ketiga. Nah biar videonya nggak terlalu panjang banget ya, soalnya cara masukinnya sama aja, masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri gitu ya. Jadi supaya waktunya lebih singkat. Nah yang
belajar nggak terlalu jenuh ya. Yang penting diperhatiin cara keluar masuk kawat bolak-balik ya. Nah ini yang keduanya ada di sebelah kiri ya. Nanti berikutnya juga sama seperti yang awal, masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan. Nah ini yang kumparan kedua ya. Nanti Pak Dewa langsung loncat ke pemasangan fase ketiga ya. Nah sekarang tinggal menentukan posisi atau letak fase ketiga ya. Nah caranya sama seperti tadi, kita meletakkan posisi fase kedua dari fase pertama ya. Nah, ini kumparan fase kedua ya, kumparan awal fase kedua. Nah posisinya buat fase ketiga itu persis ada di samping sini ya, di samping kumparan fase kedua ya. Ini buat fase ketiga, jadi ada di sebelah sini ya. Nah, ini fase kedua, ini fase pertama. Nah sekarang fase ketiganya di sini ya. Jadi gampang banget ya. Nah seperti ini tuh. Nah, ini ujung kawat awalnya langsung ditandain ya, ditandain W atau T ya. Jadi nanti pas penyambungan kawat kabel itu UPW atau kalau enggak RST ya. Itu kalau kabel 3 pas seperti itu. Jadi perbedaannya itu kalau 3 pas itu ada di sampingnya ya, di sampingnya kumparan pertama. Kalau yang 1 pas itu biasanya adanya di tengah-tengah seperti itu ya. Ini jumlah lilitannya juga sama ya, jumlah lilitannya, terus ukuran kawatnya sama semua. Jadi kalau 3 pas itu 1 slot isinya sama semua. Kalau model seperti ini ya, 1 slot itu isinya sama semua, jadi nggak beda-beda. Sekali lagi hati-hati pas kita lagi ngunci seperti ini ya, jangan sampai ada kabel atau kawat yang nyelip ke samping. Itu beresiko ya, beresiko korslet sama nyetrum kontak bodi. Jangan sampai terjadi ya seperti itu. Langkahnya juga sama ya, 16 juga. Jadi untuk 3 pas ini yang 6 pole ya, langkahnya 16 semua ya, dari awal sampai akhir 16 semua. Nah sekali lagi buat yang lagi belajar, kalau kesusahan masukin kawat selalu dikunci dari belakang sini ya. Ini diputer. Nah dari belakangnya sini nih kita kasih ganjelan dulu mika ya. Jadi jaga-jaga supaya enggak enggak beradu sama besi ya. Nah seperti ini. Jadi kalau sudah ada pegangannya di belakang itu aman. Jadi enggak takut koslet, enggak takut ada baret ya. Kadang-kadang kalau kita ngelilit kawat gini ada yang melengkung satu atau yang lipat. Nah itu biasanya masuknya suka agak susah kalau udah ada yang lipat ya, jadi agak keras. Makanya diusahain pas kita lagi ngerol kawat itu jangan sampai ada yang kusut ya, kusut atau melipat gini, biasanya pada melintir gitu. Kalau bahasa sininya melintir gitu ya. Nah ini yang pertama ya, udah Pak Dewa tandain.
untuk apa namanya, fase ketiga ya. Nah ini fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Nah yang ketiganya ini ditandain ya, W atau T, tergantung kawat yang ada di skema yang aslinya ya, di template-nya. Biasanya tandanya ada UPW atau RST. Jadi yang penting ini kawat awal ditandain. Kalau akhirnya nggak ditandain juga nggak apa-apa, soalnya mau digabung langsung. Modelnya nih 3 kawat, 3 kabel keluarnya ya. Nah ini yang kedua keluarnya di sebelah kiri, ujung kawatnya sebelah kiri. Jadi sama aja ya, dari awal sampai akhir fase 1 sampai ketiga itu ujung kawatnya sama, bolak baliknya sama ya, nggak beda-beda. Ini udah fase yang ketiga ya. Nah cara narik bambu seperti ini ya, disimpan di sampingnya sini, di sampingnya, terus ditarik ke belakang, jangan didorong ke depan. Kalau ke depan nanti kusut malahan, jadi harus ditarik ke belakang. Nah terus hati-hati kalau masukin kawat, jangan sampai ditarik mundur maju ya posisi masukinnya. Itu yang selalu pada ini ya, ingetin, soalnya pada lecet beradu sama besi keren. Nah jadi nggak boleh didorong mundur maju ya kawatnya. Nah, kalau agak susah ya ini, masukinnya agak susah pakai bambu seperti ini ya. Yang kedua adanya di sebelah kiri ya. Nah, nanti yang ketiganya ada di sebelah kanan. Nah itu begitu seterusnya ya sampai akhir, bolak-balik terus, kiri kanan kiri kanan kiri kanan itu ya, sampai terakhir. Jadi seperti itu. Nah sekarang kumparan terakhir ya, kumparan ke-6 fase ketiga. Nah ini ujung kawatnya ada di sebelah kiri juga ya, sama. Jadi yang akhirnya itu ada di sebelah kiri. Jadi selalu dibolak-balik ya. Pertama keluar kanan, kedua keluar kiri, ketiga kanan, keempat kiri, kelima kanan, keenam kiri gitu ya. Jadi cara masuknya sama aja. Mau satu fase pertama, fase kedua, fase ketiga juga sama cara masuknya, hanya yang menentukan ininya aja ya, menentukan letak kumparan pertama setiap pasnya ya. Jadi setiap pasnya itu peletakannya harus benar-benar pas ya, nggak boleh salah letak. Kalau salah letak nggak bisa ya. Semua dinamo tuh atau motor penggerak sama aja. Jadi peletakan kawat ini, kumparan harus pas di posisinya, nggak bisa asal naruh ya. Yang model begini juga sama ya, harus pas, nggak boleh salah letak. Nah, ini udah yang terakhir nih, sudah finish. Nah, alhamdulillah ya.
sekalian Pak Dewa lembur, sekalian juga Pak Dewa bisa berbagi ya buat teman-teman semua nih dimana aja berada ya. Mudah-mudahan nih apa yang dibagi sama Pak Dewa nih bermanfaat ya, bermanfaat buat semuanya. Nah ini yang terakhir sudah selesai. Nah kita ini lagi ya, ke depan lagi. Nah ini ujung kawat fase ketiga. Nah kita kasih selongsong dulu ya biar nggak lupa sekalian. Nah ini kasih selongsong dulu. Nah ini ujung fase ketiga. Ini ujung fase pertama, fase kedua ujungnya ya. Ini fase ketiga ujung keluar akhirnya ya, atau kepalanya. Nah ini kita nanti gabung jadi satu, karena ini modelnya blower ini keluarnya hanya 3 ya, jadi nggak pakai star delta, ini pakainya star. Nah ini ujung-ujungnya kita jadiin satu, dikerik ya jadi satu. Nah terus ini awal masuk pertama tandain aja U atau R ya. Nah yang keduanya P atau S. Nah yang ketiganya W atau T ya. Jadi nanti kabelnya itu biasanya kalau 3 pas kodenya UPW atau RST. Nah jadi kasih tanda seperti ini. Nah, ini ya diperhatiin cara meletakkan fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Nah jadi videonya diperhatiin ya buat yang lagi belajar biar cepet paham. Nah ini berhubung udah malam, udah waktunya istirahat ya, udah jam 9. Nah ini besok Pak Dewa iket sekalian kita tes jalannya ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, kalau untuk ngetes putaran di video yang awal juga udah ada ya, cara ngetes 3 pas pakai listrik 1 pas. Nah ini modelnya seperti ini ya. Ini hasil gulungan Pak Dewa, jumlah lilitan sama langkahnya sama ya, sama aslinya. Nah ini aslinya seperti ini juga ya, aslinya 16 semua, 6 pole. Nah cara gulungnya juga sama ya, seperti ini semua. Nah ini udah konslet di dalam ya, udah kontak body, ini sama persis. Nah ini besok tinggal Pak Dewa ikat. Nah ini jumlah lilitannya ya, sekali lagi kawatnya 0,35 2 ya, 2 kawat, jadi double kawatnya. Jumlah lilitannya asli bawaan pabriknya 107 lilitan kali 2 ya. Jadi kalau 2 itu berarti semuanya ada 214. Ini karena 2 kawat jadi 107. Terus untuk panjang kerennya ya. Nah ini biar sekalian aja, kelihatan semua ya. Nah ini panjang kerennya segini ya, 5,8 ya, 5,7 ya, 5,7 cm. Nah ini hitungannya asli bawaan pabrik, nggak Pak Dewa rubah. Oke ya, sekian dulu dari Pak Dewa, semoga tutorialnya bermanfaat. Buat yang baru bergabung, jangan lupa di like, di subscribe, di share juga ya, biar teman-temannya pada tahu kalau di channel ini insya Allah banyak manfaatnya ya buat yang lagi belajar. Nah, kalau yang lagi belajar ada kekurangan, di komen aja. Masih ada yang belum paham ya, di komen aja. Insya Allah kalau Pak Dewa sempat baca, sempat balesin, Pak Dewa pasti balesin. Oke, sekian dulu ya dari Pak Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.